Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Utami dengan NIM 416173100095 yang kali ini akan menjelaskan mengenai penerapan sistem ERP dalam pembuatan toko retail. Adapun alamat web dari toko retail saya yaitu beautystripcare.odoo.com. Nah, toko retail yang saya buat itu ialah bergerak dalam bidang skincare kecantikan. Di sini ada tagline yang berjudul Care for your skin, care for your beauty. Nah, dalam homepage ini itu ada tab search for a product. Nah, di sini kalian dapat mengetik produk apa yang sedang kalian cari. Misal, a cream. Oke, sorry, a creamnya seperti ini. Oh, no juga. Oke, maaf. Coba toner. Nah, ini dapat pilihkan, ada beberapa pilihan toner yang ada. Nah, ada toner dari Ovoskin, ada toner dari Cosrx. Oke, kita balik lagi ke home. Pada home juga terdapat tampilan dari produk apa yang terakhir kalian lihat. Nih. Nah, sebelum menjalankan toko retail, owner perlu melakukan pemesanan barang-barang terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan pemesanan, kita gunakan menu purchase. Nah, di sini dapat dilihat ada dua yang setelah saya lakukan atau setelah saya buat. Nah, masih ada beberapa barang lagi yang belum saya lakukan pembelian. Pertama kita create, kemudian kita pilih vendornya, yaitu PT Sosiola. Kemudian kita pilih produknya. Nah, produknya itu yang belum saya beli ialah dari merek Something. Jadi saya akan melakukan pembelian untuk semua produk Something. Mohon maaf karena sedikit lemot. Oke, kemudian Something Hyaluronic Serum. Kita tambah lagi, add product. Kita pilih lagi. Nih, dalam toko retail ini saya hanya menggunakan satu pemasok, yaitu dari PT Sosiola. Jadi dalam satu quotation kita dapat membuat pembelian dengan banyak barang. Cyanide, kemudian terakhir salicylic atau cleanser. Oke, setelah sudah kita tentukan kuantitinya. Untuk ini saya samaratakan 10 untuk semuanya. Oke. Nah, jika sudah, di sini dapat lihat total pembelanjaan itu berapa dan pajaknya berapa. Kemudian kita send by email kepada pemasok atau vendor. Nah, oke, Dear PT Sosiola, here's an attachment or request for quotation P00003 from Beautycare.
dan seterusnya. Oke, ya, ini adalah email pemberitahuan bahwa kita melakukan meminta quotation untuk pembelian ini. Kita send. Oke, kalau udah kita send, tampilan di sini berubah menjadi confirm order ya. Nah, kita pilih schedule activity. Nah, schedule activity ini berfungsi untuk sebagai reminder kegiatan. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan pada tanggal tersebut? Contoh, misalnya karena saya melakukan pembelian di tanggal 14, nah saya mau reminder untuk besok untuk memastikan bahwa dari pihak PT Sosiola telah memberikan email berupa quotation untuk dilakukan pembelian. Ini check email from PT Sosiola. Oke, kalau udah kita klik schedule. Nah, di sini lihat nih, ada tomorrow to do, check email from PT Sosiola. Nah, ini tuh sebagai pengingat kita kalau besok kita harus mengecek email dari PT Sosiola. Nah, jika PT Sosiola sudah memberikan emailnya, sudah membalas email kepada kita, terus kita pastikan juga nih bahwa barang-barang yang kita pesan itu ada semua. Nah, jika memang udah ada semua dan siap untuk diorder, maka kita lakukan confirm order. Oke, masih 7 menit ternyata. Lanjut. Nah, setelah confirm order, dilihat di sini ada one receipt. Nah, bagian yang bertugas untuk mengurus barang ini ialah berarti kan barang udah dikirim nih. Nah, yang bertugas untuk menerimanya itu bagian inventory. Maka jika kita klik ini, maka ini akan muncul pada bagian warehouse inventory. Terus kita pastikan nih barang yang datang benar nggak jumlahnya sama barang yang kita pesan. Pas kita cek, oh ternyata benar, something curiously 24K gold 10 dan sampai salicylic acid daily gentle cleanser 10 piece. Kalau udah, kita validasi nih untuk sebagai kalau ini udah kita cek dan sudah sesuai gitu. Ini apply. Nah, terus kalau udah kita back to PO-nya, kita balik lagi ke PO-nya. Nah, karena udah diterima nih sama inventory, berarti dari bagian keuangan tinggal melakukan pembayaran kan. Nah, maka dari pihak purchasing kita klik create bill. Terus kita cek lagi bahwa harganya benar, kuantitinya benar, totalnya benar. Terus kita confirm. Nah, nanti yang melakukan register payment itu bagian keuangan. Jadi akan dilanjutkan oleh bagian keuangan atau accounting. Kita melakukan pembelian. Nah, kita melakukan pengecekan pada inventory untuk melihat jumlah barang yang kita punya nih. Itu di inventory, kemudian di operation, terus inventory adjustment. Nih, kita lihat nih stock of 6. Produknya, terus kita validate inventory. Terus print count sheet. Sorry. Nah, terus kemudian validate, terus ke produk.
Nah, kita lihat ini dia ada beberapa yang sudah terupdate jumlahnya. Nah, untuk Avoskin Miraculous Retinol Toner ternyata masih terlewat nih, belum dibeli. Berarti kita harus melakukan pembelian kembali. Oke. Kita balik lagi ke purchasing. Kita melakukan pembelian kembali. Vendornya PT Sosiola. Add a produknya retinol toner. Oke. Quantity 10 piece. Oke, udah. Kita send by email. Kita send. Terus, oke. Karena saya sudah melihat email dari PT Sosiola dan sesuai dengan yang saya minta, maka saya akan melakukan confirm order. Oke, terus kita ke bagian inventory untuk mengecek apakah yang dikirim barang sesuai dengan yang kita pesan atau tidak. Pas kita cek, ya ternyata barangnya sesuai dengan kita pesan. Terus kita validate. Oke, kalau udah done kita balik lagi ke PO. Terus kita create bill. Confirm. Nanti akan dilanjutkan oleh bagian keuangan dalam melakukan pembayaran. Oke, kita balik lagi ke menu, ke inventory, ke produk. Kita cek. Nah, sudah terupdate semua ya. Nah, setelah itu baru deh kita dapat melakukan penjualan. Nah, untuk melakukan penjualan, itu kita bisa pilih pada sales. Kita create, kita buat penjualan. Nah, misalnya customer namanya Cantika. Oke. Nah, dia itu melakukan pembelian more in CosRX Love PH Good Morning Cleanser sebanyak 1 pieces, tambah lagi misalnya dia beli serum. Nah, ada berbagai macam serum nih. Mau ini aja deh, niacinamide 1, terus tambah lagi ke toner. Toner ini itu dari refining toner dari Avoskin. Oke, terus kalau udah kan kita send by email. Cantika, emailnya kita belum buat, maaf, kita buat dulu ya. Odoo.com. Save. Hello, it's ready for review. Do I if you have any question? Oke nih, kita send.
ke bagian customer-nya. Udah nih, terus kalau udah kita confirm, nah maka setelah kita confirm tuh berarti kan dia telah bayar nih, udah bayar nih, kita udah lihat. Terus kita satu pesanan siap untuk dikirim, kita klik gambar mobilnya. Nanti itu kita akan diarahkan ke bagian warehouse lagi nih, bagian inventory. Nah, di bagian inventory ini dia nanti bakal mempersiapkan barang-barang yang dipesan. Kita packing, terus kalau udah packing, benar barangnya semua, kita validate, apply. Oops, sorry, back. Oke, udah nih statusnya done. Kalau mau di print bisa kok, kita klik print. Nah, dari garis klipnya kita buka. Nah, ini contohnya. Sudah. Kalau udah, kita back to sales lagi. Kita lihat nih, udah ada kan pemesanan S0002. Nah, terus kita lihat, nah selanjutnya itu misalnya kita melakukan pembelian lagi nih, ada customer lain yang mau beli. Kita create lagi. Kita pilih customernya, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Kania. Oke, terus kita pilih produk. Saya mau yang 24K. Boleh. Terus add produk. Tambah lagi yang best seller. Oke, udah nih 2 ya. Nah, kemudian di save. Kemudian kita send by email nih. Ini kayak email konfirmasi ke customer kalau dia tuh setuju untuk melakukan pembelian ini gitu loh. Oh sorry, belum aku masukin ya emailnya. Kita masukin dulu. Save. Hello nih. Oke, kalau udah kita send, nah kalau misalnya nih dia tuh pesan something 1, COSRX 1, total jumlahnya 551.550 yang harus dibayar nih. Nah kalau misalnya dia udah bayar, maka kita bisa confirm. Terus kalau udah, terus kita lihat nih, ini kan masih belum dikirim nih. Ini tuh baru kita infoin ke bagian warehouse untuk melakukan pengepakan pada produk-produk ini. Terus kan tadi cara cepatnya tuh bisa langsung pencet simbol truk ini ya. Nah, untuk cara lamanya nih, kita bisa balik lagi ke home, terus kita pilih inventory. Kita lihat nih delivery order, ada satu order yang harus diproses. Kita klik want to process, statusnya ready ya, kita klik
terus kita lihat nih permintaannya 1, reserve-nya 1, oke. Terus kita lihat stoknya ada, kita bisa packing, terus kita validate. Nah, kita lihat dan ya, udah nggak reserved lagi. Terus kalau udah, kita balik lagi ke bagian penjualan. Jadi ke SO3 dengan customer Kania. Nah, lihat kan di sini tadi awalnya deliverednya masih 0. Nah, setelah dikirim, deliverednya berubah menjadi 1 atau sesuai dengan quantity yang diminta oleh customer. Terus kalau udah, kita create invoice untuk kita kirimkan lagi ke customer. Create and view invoice. Just come from Oke, nah ini berarti produk udah dikirim ya. Ini send and print. Hai Kania, here's your invoice from the. Nah ini tuh email untuk memberitahu customer kalau dia tuh harus melakukan pembayaran karena barang tuh udah di packing dan siap untuk dikirim. Send and print. Oke, ini tuh contoh invoice-nya seperti ini. Oke, save lah ya. Pas kita buka invoice-nya itu kayak gini. Nah, tuh ada jumlahnya berapa, harganya berapa, terus pajaknya berapa. Lihat, ini nama customer-nya. Kita close. Kita back to Odoo and register payment. Register payment ini tuh untuk naruh misalnya dia kita bank apa, kirim ke bank apa, ada pilihan bank apa aja, itu pilihnya di sini ya. Karena di sini masih trial, jadi belum bisa masukin bank yang harus dikirimnya itu mana. Oke, kalau udah kita balik lagi ke menu, terus kita lihat nih, kan tadi udah ada beberapa yang terjual. Kita cek lagi produknya, apakah masih banyak atau kita perlu melakukan pembelian lagi sih. Oh, ternyata masih banyak. Tadi baru dibeli sisa 9. Refining toner masih sisa 9. Kemudian Cos RX Low pH sisa 8. Oke, masih banyak ya. Nah, selain pemesanan dengan menu sales, kita juga bisa melakukan pembelian dengan menu point of sale. Ini tuh maksudnya pembelian secara langsung gitu di tokonya. Nah, toko beauty care ini tuh ada 4 toko. Yang pertama itu di office-nya sendiri, terus kita buka cabang di Ion Sentul, Ion BSD, dan Ion Jakarta. Coba misalnya kita mau melakukan pembelian di Ion Jakarta. Kita cek pasti. Oke, kita pilih dulu nih customer-nya. Misalnya yang baru deh, namanya siapa ya? Raisa. Contract save. Oke.
Mana ini? Oh ini dia, Raisa. Set customer Mbak Raisa ya. Mbak Raisa mau beli apa nih? Misalnya Mbak Raisa mau beli Avoskin retinol ampul, terus something, sama salicylic daily ya. Totalnya 714.450. Nah, karena masih dalam rangka opening nih, Mbak Raisa dapat poin 714.450 langsung. Kita cek apakah ada reward. Oh, nggak ada reward dalam pembelian ini karena promonya itu berupa poin. Nah, terus kita bisa melakukan pembayaran nih langsung. Kita pilih payment. Bisa via cash, bisa via bank. Karena di sini banknya belum aktif, jadi kita pilih yang cash. Kita close dulu, kita pilih yang cash. Kita masukin nih, Mbak Raisa ngasih uang berapa sih ke kita? Ternyata Mbak Raisa ngasih uang ke kita itu cashnya 750.000. Berarti harus kembali ke Mbak Raisa 35.500. Kita klik Raisa. Maaf. Udah nih, kita validate. Nih, terlihat. Nih, dia ini struknya ya. Mbak Raisa beli Avoskin Miraculous Retinol Ampul, Something Curiously 24K Gold, Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Totalnya 714.450. Oke. Nah, kalau udah kelihatan kan nih, kita close, kita confirm. Berarti ada yang Jakarta, kita close. Close season and post entries. Oke, udah ya. Kita balik lagi ke point of sale. Misalnya ini ada lagi pembelian offline di Ion BSD. Kita klik new season. Terus kita customernya dengan Mbak siapa nih? Misalnya dengan Mbak Luna Maya. Oke, kita save. Trial error. Oke. Set customer. Mbak Luna mau beli apa sih? Mbak Luna ternyata itu mau beli Something Game Changer, terus Something Hyaluronic Acid, sama Avoskin Refining Serum. Nah, ternyata karena di toko Ion BSD itu lagi ada promo, kalau mereka bikin story atau mereka berfoto dengan store, maka mereka dapat bonus diskon 10%. Maka kita bisa klik diskon with diskon 1%. Oh, kita dapat diskon ya. Sorry. Nah, maaf, maksud saya dapat diskon 1% with a 1% diskon. Udah ini ya. Terus kalau udah kuantitinya juga bisa diskon, bisa ditambah. Tidak? Oh, tidak, ternyata. Sorry. Maaf. Kita cari dulu. Oh, no reward. Tidak ada reward ternyata, saudara-saudara. Oke, terus kalau udah ini misalnya
kita misalnya nih ada kesalahan harga misalnya yang kita cantumin, ternyata misalnya harga refining serumnya itu harusnya 240. Nah, kita bisa ubah di price, terus kita klik aja 240.000. Nah, gitu. Oke. Oke, quantity. Nah, untuk quantity juga bisa nih, misalnya ternyata Mbak Luna dititipin nih sama temennya, beli 2. Oke, tambah 2. Nah, gitu. Oke. Terus diskonnya 50. Wait. Misal karena beli 2 dapat diskon 10%. Nah, tadi juga karena Mbak Luna Maya udah posting kegiatannya di Instagram, maksudnya kegiatan selama di store kita ya, jadi dia dapat diskon lagi 10% lagi. Wait kok nggak diskon, mana ya, 10%. Oke, udah nih, terus kita payment, masih via cash juga nih Mbak Luna, pembayarannya totalnya 650.000. Kita validasi sesuai ya, benar. Kita close, confirm. Kita close. Oke, nah udah nih, kita close season and post entries. Udah ya, terus kalau udah kita balik lagi ke home. Terus kita mau lihat nih di inventory. Nah, di sini tuh kita bisa lihat pergerakan si produknya tuh apa aja sih. Itu di reporting, terus di product move. Kita lihat nih, si Avoscan Advanced Ampule itu dia totalnya ada 11. Enggak, maksudnya quality yang dari pihak inventory telah lakukan tuh aktivitasnya ada 11. Apa sih? Ternyata dari vendor ke warehouse itu dia mengirim 10, kemudian dari warehouse ngirim ke customer itu 1. Terus misalnya tadi 24K, 24K, terus nggak kelihatan ya, maaf. Ini deh retinol ampul. Kita lihat nih dari vendor ke warehouse itu ada 12, vendor ke warehouse itu ada 10, totalnya ada 22 berarti ya. Terus dari warehouse ke customer ada 1. Nah, terus kalau mau lihat nih jumlah produk yang tersisa tuh berapa sih? Masih sama di inventory, terus di produk ya. Akan sedikit lama ya, nih kita lihat. Jumlahnya tinggal 8, tinggal 9, tinggal 21, tinggal 9, tinggal 8, tinggal 9, tinggal 9, tinggal 8, tinggal 8. Ini lihat nih, ada di sini ya. Terus kita pengen lihat nih cash yang kita punya tuh berapa sih? Kita bisa lihat di accounting. Terus lihat nih tuh transaksinya berapa selama di sini nih. Total cash yang kita ada 1,5. Oke, nah ini untuk bank. Kalau misalnya kita ada transfer ke bank, kita bisa lihat di sini. Karena di sini belum ada bank yang didaftarkan, berarti belum ada. Oke, terus ini juga ada vendor bills. Jadi ada 4 bills yang harus dibayarkan ke customer, atau ini tuh history pembayaran ke vendor atau pemasok maksud saya. Nah, di customer invoice tuh juga ada nih, kalau misalnya tadi tuh pembelian via website atau page ya. Nah, kita lihat tuh di sini ada satu invoice yang belum dibayarin sama customer. Itu totalnya ada 551.000. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.